Bab 38 Anaya. Aku tidak tahu apa yang dengan Mas Adi sebenarnya, tapi hari-hari ini Mas Adi sepertinya semakin manja. Manja dalam artian tidak ingin aku jauh darinya. Kemarin waktu ada urusan bisnis di Kalimantan, Mas Adi tampak tidak ingin meninggalkan aku. Dan sekarang Mas Adi ingin dijemput ke bandara. Bukannya Mas Adi mempunyai supir khusus. Aku mengangkat kedua bahuku. Aku mengendarai mobilku dengan kecepatan sedang. Aku sampai di bandara sebelum Mas Adit sampai. Jadilah aku membeli kopi untuk melegakan rasa kantukku. Semenjak Mas Adit pergi ke Kalimantan untuk urusan bisnis, aku menginap di rumah Abi. Dan apa kalian tahu apa yang kami lakukan? Seperti malam tadi kami bercinta hingga menjelang pagi. Jadilah aku mengantuk seperti ini. Namun kelamaan tinggal dengan Abi membuatku selalu menginginkan Abi. Tidak tahu apakah Abi adalah kebutuhan atau cinta, tapi yang jelas aku sangat nyaman berada sisi Abi itu saja. Mas, di sini, teriakku sambil melambaikan tangan ketika Mas Adit keluar dari bandara. Apa kabar Mas? Tanyaku membuat Mas Adit terkekeh sendiri. Mas, balik naik. Hanya saja Mas, sekarang Mas begitu merindukanmu, ujar Mas Adit mencium keningku. Aku hanya tersenyum saja. Aku juga Mas, kami sudah sampai di rumah dan sampai aku tinggal membuat sarapan untukku dan Mas Adit. Mas Adit sedang mandi sekarang. Sarapan Mas, pagi ini sudah aku buatkan teh, ujarku, membuat Mas Adit mengangguk kepalanya. Terima kasih sayang. Iya Mas, jawabku mulai menyantap sarapanku. Sayang, panggil Mas Adit membuatku menatap Mas Adit. Ya Mas, mahasiswa yang datang tempo hari itu nggak datang ke sini lagi kan? Tanya Mas Adit membuatku menaikkan satu alisku. Kenapa Mas Adit bertanya tentang Abi? Siapa Mas Abi? Tanyaku mencoba menyakitkan diri. Iya, dia ada datang ke rumah. Tanya Mas Adit lagi membuatku menggelengkan kepala. Tidak ada Mas, dia itu hanya mahasiswaku yang masih labil saja, jawabku membuat Mas Adit mengangguk kepalanya. Tapi kenapa Mas menanyakan Abi? Tanyaku. Tidak apa-apa sayang, jawab Mas Adit membuatku mengangguk kepala dan mulai melahap sarapanku dan aku lapar. Mengingat sarapan, Abi sudah sarapan belum? Kebiasaan buruk pria itu adalah melupakan sarapannya. Jika aku tidak tinggal bersamanya, maka Abi tidak akan sarapan. Kebiasaan buruk itu akan segera hilang. Deret, aku dan Mas Adit sedang menonton berita sekarang dan ponsel Mas Adit tidak berhenti berbunyi. Mas, diangkat Ki, siapa tahu penting, ujarku membuat Mas Adit langsung mengambil ponselnya. Mas, angkat telepon bentar ya, kata Mas Adit membuatku mengangguk kepala. Aku mengeluarkan ponselku dari kantong dasterku. Dari tadi juga ponselku bergetar. Aku tersenyum membaca banyak pesan dayangan Abi. Anyongi boy. Nay, pengen kue keju kayak kemarin. Oke, nanti aku antar ke rumah kamu. Setelah membalas itu, aku langsung ke dapur untuk membuat kue keju yang Abi mau. Iya, aku pernah membuat kue keju untuk Abi dan ternyata Abi ketagihan karena kueku enak. Iya, iyalah, enakan kue buatan aku. Sayang, di mana? Panggil Mas Adit ketika aku sedang membuat adonan kue. Di dapur Mas. Tidak lama kemudian Mas Adit muncul dengan memeluk belakangku dan mencium pipiku berkali-kali. Mas, pergi sebentar ya, ujarku mengangguk kepala. Iya Mas, jawabku tanpa bertanya. Adit akan kemana? Toh aku sudah tahu Mas Adit akan pergi kemana. Mas, pergi nak. Iya Mas, hati-hati, jawabku sambil tersenyum. Aku melanjutkan membuat kueku. Setelah adonan masuk ke oven, aku bersiap-siap untuk mengantar kue pada Abi. Mumpung Mas Adit pergi ke rumah,